Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Masa dengan NIM 3402210510531. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, atau bisa ditranslatekan yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Di sini saya menjelaskan tentang dua hal, yaitu pemahaman ERP dan bagaimana ERP itu bekerja. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan pemahaman ERP itu? Pemahaman ERP itu adalah platform yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan bagian-bagian penting dari bisnis yang mereka jalani. Banyak aplikasi di dunia ini yang berbasis perangkat lunak. ERP sangat penting bagi perusahaan karena membantu mereka untuk menerapkan perencanaan sumber daya dengan mengintegrasikan semua proses dengan diperlukan untuk menjalankan perusahaan mereka dengan satu sistem. Dan yang kedua, yaitu sistem perangkat lunak ERP juga bisa mengintegrasikan perencanaan pembelian inventaris, penjualan, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan satu hal, saya akan membagi poin penting, yaitu kayak fun fact dari ERP itu apa, yaitu pertama, software ERP dapat mengintegrasikan seluruh proses yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan. Yang kedua, solusi ERP itu telah berkembang selama bertahun-tahun dan banyak diantaranya sekarang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh pengguna jarak jauh. Dan yang ketiga, beberapa manfaat ERP itu mencakup arus komunikasi yang bebas antara area bisnis, sumber informasi tunggal, dan pelaporan data yang akurat atau disebut dengan real time. Dan yang keempat, ada banyak ratusan aplikasi ERP yang dapat dipilih perusahaan dan sebagian besar dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang bagaimana kerja platform ERP itu. ERP itu telah berkembang selama bertahun-tahun dari model perangkat lunak tradisional yang menggunakan server klien fisik dan sistem entry manual hingga perangkat lunak berbasis cloud dengan akses jarak jauh berbasis web. Platform ini umumnya dikelola oleh perusahaan yang disediakan oleh platform. Bisnis ERP itu biasanya memiliki aplikasi yang ingin mereka gunakan. Kemudian perusahaan hosting membuat aplikasi server yang disewa klien, dan kedua belah pihak mulai bekerja untuk mengintegrasikan proses dan data klien ke dalam platform. Dan setelah itu semuanya departemen terikat ke dalam sistem, semua data dikumpulkan di server dan langsung tersedia bagi mereka yang mengizinkan untuk menggunakannya. Dan laporan dapat dibuat dengan metrik, grafik, atau bisa disebut dengan visual juga bisa, antara lainnya seperti itu. Mungkin dibutuhkan klien untuk menentukan kinerja bisnis dan departemennya. Sekian itu dari saya, yaitu pembahasan tentang pemahaman ERP dan bagaimana cara kerja ERP. Selanjutnya dibahas lagi oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Salsabila dari kelas manajemen P dengan NIM 34022100548. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ERP. ERP memiliki 6 jenis. Yang pertama, ERP lokal. Sistem ERP lokal melibatkan pembelian lisensi perangkat lunak dan instalasi sistem ERP langsung ke server milik perusahaan. Perusahaan memiliki kendali penuh atas sistem dan data karena data tersebut berada di dalam lokasi mereka. Yang kedua, awan ERP. Sistem awan ERP dihosting di server jarak jauh dan diakses melalui internet. Sistem awan ERP biasanya memiliki model penetapan harga berbasis langganan dan pembaruan atau pemeliharaan yang dikelola oleh penyedia ERP. Yang ketiga, ERP khusus sendiri. Sistem ERP khusus sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik dan persyaratan industri tertentu. Yang keempat,
ERP sumber terbuka. Sistem ERP sumber terbuka, perusahaan dapat menyesuaikan, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang ERP untuk lebih memenuhi kebutuhan perusahaan. Menetapkan dan memelihara sistem ERP sumber terbuka mungkin memerlukan lebih banyak keahlian, teknis, dan sumber daya dibandingkan dengan solusi ERP komersial. Yang kelima, ERP bisnis kecil. Di sisi lain, sistem ERP usaha kecil dirancang khusus untuk kebutuhan UKM. Jenis sistem ini mencoba menawarkan keseimbangan antara menjadi sedikit khusus sambil menawarkan fungsionalitas dengan harga yang lebih terjangkau. Yang keenam, ERP berjenjang. Sistem ERP berjenjang menawarkan tingkat fungsionalitas dan skalabilitas yang berbeda untuk melayani bisnis dengan berbagai ukuran dengan kompleksitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wafa Nafa, NIM 340221005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ERP. Manfaat ERP, bisnis menggunakan perencanaan sumber daya perusahaan ERP karena berbagai alasan seperti perluasan, pengurangan biaya, dan peningkatan operasi. Manfaat yang dicari dan direlasikan antara perusahaan mungkin berbeda, namun ada 4 hal yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan produktivitas. Mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis, menghilangkan redundasi, dan meningkatkan akurasi dan produktivitas. Selain itu, departemen dengan proses yang saling berhubungan dapat mensinkronkan pekerjaan untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan pelaporan. Beberapa bisnis mendapat manfaat dari pelaporan data real time yang ditingkatkan dari satu sistem sumber. Pelaporan yang akurat dan lengkap membantu perusahaan merencanakan, menganggarkan, memperkirakan, dan mengkomunikasikan keadaan operasi secara memadai kepada organisasi dan pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. ERP mungkin bisnis dengan cepat mengakses informasi yang dibutuhkan klien, vendor, dan mitra bisnis. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan karyawan, tingkat respons yang lebih cepat, dan peningkatan tingkat akurasi. Selain itu, biaya terkait seringkali berkurang seiring dengan operasional perusahaan yang lebih efisien. Nah, yang terakhir, meningkatkan kolaborasi. Departemen lebih mampu berkolaborasi dan berbagai pengetahuan sinergi tenaga kerja yang baru dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan karena karyawan dapat lebih melihat bagaimana masing-masing kelompok fungsional berkontribusi terhadap misi dan visi perusahaan. Nah, selain itu, tugas-tugas kasar dan manual dihilangkan sehingga karyawan dapat mengalokasikan waktu mereka untuk pekerjaan yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yaitu contoh ERP. Yang pertama yaitu Fulton dan Roth. Pembuat produk perawatan pria Fulton dan Roth berhasil menerapkan perencanaan sumber daya perusahaan untuk melacak inventaris dan data keuangan dengan lebih baik seperti banyak bisnis lainnya. Perusahaan North Carolina menggunakan spreadsheet untuk melacak inventaris dan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat data keuangan. Seiring pertumbuhan perusahaan, prosesnya menjadi lambat. Sistem pelacakan inventaris kuno mereka tidak memperhitungkan perubahan biaya, dan perangkat lunak akuntansi tidak dapat mencatat metrik yang diperlukan untuk laporan keuangan utama. Kerusakan ini menciptakan proses manual yang selanjutnya membahayakan waktu dan sumber daya. Untuk menghilangkan proses yang tidak perlu dan memusatkan pekerjaan
mereka memilih sistem Oracle NetSuite ERP. Dengan segera, Fulton dan Roark menjadi lebih mampu mengidentifikasi kesalahan akuntansi terkait persediaan, menghilangkan biaya dari memperkerjakan pihak ketiga untuk mengevaluasi catatan keuangan mereka dan melaporkan posisi keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu ada Cadbury. Cadbury yaitu pembuat manisan global dan pembuat telur coklat Cadbury yang populer, juga berhasil menerapkan sistem ERP. Perusahaan ini memiliki ribuan sistem, tetapi tidak dapat mengimbangi pertumbuhan pesatnya dan menggunakan sistem manajemen gudang yang tidak efektif. Perusahaan ini menerapkan sistem yang mengintegrasikan ribuan aplikasinya, proses standar, dan sistem manajemen gudang yang turisasi, menghancurkan silo untuk koordinasi kerja yang mulus dan terintegrasi. Lego RP dengan NIM 34022100069. Di sini saya akan menyampaikan tips memilih sistem ERP. Saat memilih sistem ERP, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa fitur yang utama yang perlu dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan Anda. Yang pertama, pastikan sistem ERP dapat disesuaikan dengan bisnis Anda seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Ini harus mengakomodasi peningkatan volume, transaksi, penggunaan, dan data tanpa pengguna signifikan atau masalah kinerja. 2. Carilah solusi ERP yang memungkinkan menyesuaikan untuk beradaptasi dengan proses dan kebutuhan bisnis unik Anda. Anda dapat mendapatkan alur kerja, bidang, formulir, dan laporan yang dapat disesuaikan dan sistem ERP dengan cukup mudah. 3. Pertimbangkan kemampuan sistem ERP untuk berintegrasi secara mulus dengan aplikasi perangkat lunak lain yang mungkin sudah Anda gunakan. Pikirkan tentang CRM atau platform e-commerce, sistem penggajian, dan alat intelijen. Yang keempat, jika Anda berencana untuk sering menggunakan ERP, pilihlah sistem ERP dengan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna sehingga mudah digunakan. Antarmuka yang dirancang dengan baik dapat membantu orang membeli perangkat lunak. Yang kelima, jika itu relevan bagi Anda, pilih solusi ERP yang menawarkan aksesibilitas seluler. Akses seluler memungkinkan Anda melakukan tugas-tugas penting, mengakses informasi, dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih fleksibel, yang mungkin penting berdasarkan cara bisnis Anda beroperasi. Yang keenam, prioritaskan fitur keamanan dan kepatuhan data untuk melindungi informasi bisnis relatif. Yang ketujuh, evaluasi kemampuan analitis sistem ERP. Ini berarti melihat alat pelaporan bawaannya, dashboard, dan fitur analitik tingkat lanjut. Anda mungkin juga ingin memikirkan bagaimana informasi real time dapat diperoleh jika itu penting bagi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Fadli Fadilah dari manajemen kelas P dengan NIM 34022100193. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan atau menjelaskan tentang dari subjudul tentang apa itu perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau disebut ERP adalah sistem yang saling berhubungan yang mengumpulkan dan mendistribusikan informasi ke seluruh perusahaan. Tujuan dari sistem ERP adalah
untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan dari satu area bisnis ke area bisnis lainnya. Misalnya, sistem ERP dapat secara otomatis memberitahu departemen pembelian ketika departemen manufaktur mulai kehabisan jenis bahan mentah tertentu. Lalu subjudul yang kedua yaitu apa pentingnya perencanaan sumber daya perusahaan. Perangkat lunak, perencanaan sumber daya perusahaan menawarkan solusi sistem tunggal yang mengintegrasikan proses di seluruh bisnis. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam satu antarmuka, berbagi informasi, dan memungkinkan kolaborasi lintas fungsi. Mereka meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iksan Alfarizi dengan NIM 3402210530. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan ERP. Sistem ERP tidak selalu menghilangkan inefisiensi dalam bisnis atau meningkatkan segalanya. Perusahaan mungkin perlu memikirkan kembali cara pengorganisasiannya atau berisiko berakhir dengan teknologi yang tidak kompatibel. Sistem ERP biasanya gagal mencapai tujuan yang mempengaruhi pemasangan karena keengganan perusahaan untuk meninggalkan proses kerja. Beberapa perusahaan mungkin juga melepaskan perangkat lunak lama yang dulunya berfungsi dengan baik. Kuncinya adalah mencegah proyek-proyek ERP dipecah menjadi proyek-proyek yang lebih kecil yang dapat mengakibatkan pembengkakan biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.